Ternyata yang mau masuk ke tanah haram ribuan. Maka yang dapat yang nggak dapat masuk dengan apa? Telanjang. Jadi dulu para ikhwan, orang itu tawaf nggak pakai apa? Baju. Kenapa? Karena salah kaprah dari ajaran yang turun temurun. Kalau sekarang kita kenal beku, ekskavator untuk menghancurkan bangunan, dulu pakai apa? Gajah. Maka disebut pasukan gajah, meskipun pasukannya 60.000, tapi ada keunikan di situ, yaitu ada 6 ekor sampai 8 ekor gajah yang dibawa. Berarti tujuannya bukan untuk bunuh orang, tapi untuk apa? Menghancurkan Ka'bah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka surat Al-Fil. Sebelumnya kita sudah mengkaji surat Al-Quraisy, sekarang surat Al-Fil. Mari kita kaji tafsirnya para ikhwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini sebelumnya saya tanya para ikhwan sudah hafal semua ya Al-Fil ya? Insyaallah. Baik. Ya, kalau sudah hafal mari kita baca tanpa melihat, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, para ikhwan hafal semua ya. Sekarang mari kita kaji maknanya dan bagaimana kita mendapatkan ibrah dari surat Al-Fil ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam taro, tidaklah kamu melihat. Siapa kamu di sini para ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Rasulullah, itu bukan pengen tahu, tapi adalah sebagai pengingat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau melihat wahai Muhammad apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah. Allah mengatakan demikian para ikhwan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengalami peristiwa pasukan gajah? Tidak. Apakah Rasulullah sudah lahir? Belum ya? Berarti Allah menceritakan kisah ini para ikhwan kepada Rasulullah karena ini terjadi ketika Rasulullah belum lahir. Kamu tahu nggak peristiwa perang gajah atau pasukan gajah? Sekarang saya kalau tanya ikhwan, para ikhwan sudah pernah dengar kisahnya? Sudah pernah dengar? Ya, saya yakin para ikhwan sudah dengar, tapi mungkin belum detail. Saya akan tanya beberapa hal. Yang pertama, kenapa pasukan gajah menyerang Ka'bah? Iya, kenapa harus dihancurkan Ka'bah? Apa motivasinya? Yang kedua para ikhwan, disebut pasukan gajah. Pasukannya 60.000. Jumlah gajahnya cuma 8 biji. Menurut para ahli sejarah 8 sampai 12.
Yang lainnya berkuda. Kenapa tidak disebut pasukan berkuda? Kenapa disebutnya pasukan gajah? Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, sejarah para nabi, sejarah Rasulullah SAW, itu jumlah gajahnya antara 6 sampai 12. Dalam tafsir Ibnu Katsir antara 8 sampai 12. Sisanya lebih dari 50.000 itu berkuda. Tapi kenapa Allah sebut pasukan gajah? Yang ketiga, orang-orang Mekah, sahibul bait, mereka penduduk asli Mekah, di mana di situ ada Ka'bah, itu mereka orang-orang musyrik, tapi akidahnya masih mewarisi sebagian akidah ajaran kakek moyang mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Di antara yang bersisa dalam akidah mereka adalah mereka masih menjaga Baitul Haram, mereka memuliakan Ka'bah, mereka melakukan haji, mereka melakukan juga umrah, tapi tidak murni lagi. Karena apa? Sudah banyak penyimpangan. Di antara penyimpangannya apa para ikhwan? Yang pertama, dulu ada orang Mekah namanya Amr bin Luhai. Dia mau perjalanan menuju Syam untuk urusan dagang. Syam ini adalah tempat Allah menurunkan mayoritas para nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 19 diantaranya itu turunnya di mana? Di Syam. Kalau Syam ini adalah tempat turunnya para nabi, otomatis kalau masuk ke situ image-nya ada, ini kotanya para nabi. Kalau kita mengenal wali-wali, kita masuk Demak, itu image-nya kota wali. Kota wali, peninggalannya apa? Ada makamnya, ada pesantren di mana-mana, betul kan? Kiai di mana-mana kan gitu. Nah, Amr bin Luhai masuk ke Syam, image-nya ini adalah kota para nabi. Nah, berarti yang dia lihat di kota nabi pasti apa? Bagus. Ternyata para ikhwan, ketika dia masuk ke daerah Syam, mereka melihat orang-orang Syam menyembah patung sebagai apa? Wasilah untuk berdoa kepada Allah. Mereka merasa tidak pantas karena ini manusia, maka mereka butuh wasilah. Wasilahnya apa para ikhwan? Patung. Patung bukan sekedar patung, tapi patung orang-orang soleh yang mereka dulu kenal. Ya, mereka tujuan awal bikin patung apa? Kalau kita malas beribadah, kita lihat patung orang soleh, Kiai Fulan. Wah, ini dulu si Fulan ajarannya, kita rajin ibadah. Maka mereka apa? Rajin ibadah lagi. Jadi tujuan awal patung seperti itu. Maka mereka membuat patung persis seperti orang-orang soleh di zaman orang tua mereka. Ketika mereka meninggal, anak turunnya ini dibisikkan oleh syaitan. Bapakmu dulu patung itu dibikin untuk disembah, sehingga terjadi salah kaprah. Salah kaprah terjadi di negeri para nabi, yaitu di Syam. Maka Amr bin Luhai menelan mentah-mentah, oh berarti ini ajarannya tanah para leluhur para nabi. Maka dia bawa satu patung ke Mekah. Sedangkan Amr bin Luhai dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan orang yang terpercaya, orang yang dikenal alim, orang yang dikenal soleh. Maka ketika dia bawa inspirasi baru patung, orang-orang Mekah pasti apa? Ikut, betul kan? Maka muncullah banyak patung. Disinilah muncul banyak kepercayaan yang di luar ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya apa para ikhwan? Kalau kita ini sekarang umroh para ikhwan, kita dari Indonesia sudah bawa kain putih, namanya kain apa? Ihram. Haji dan umrahnya orang-orang Quraisy sebelum datangnya Rasulullah, mereka punya kepercayaan apa para ikhwan? Kalau yang haji itu orang luar Mekah, maka mereka harus pakai pakaian ihram bekasnya orang yang asli orang Mekah. Kalau mereka nggak dapat jatah, misalnya ini ada 200 pakaian ihram saja, ternyata yang mau, ya bekas, ternyata yang mau masuk ke tanah haram ribuan, maka yang dapat, yang nggak dapat masuk dengan apa? Telanjang. Jadi dulu para ikhwan, orang itu tawaf nggak pakai apa? Baju. Kenapa?
karena salah kaprah dari ajaran yang turun temurun. Nah, sekarang kita bahas para ikhwan. Jadi orang-orang Mekah ini agamanya apa para ikhwan? Musyrik, tapi masih punya ajaran Nabi Ibrahim. Nah, kemudian para ikhwan, sedangkan yang nyerang, yang akan menghancurkan Ka'bah, ini namanya pasukan siapa namanya? Rajanya siapa? Abraha. Antum tahu apa agamanya Abraha? Abraha agamanya adalah Nasrani. Dalam Al-Quran orang Nasrani disebut dengan Ahlul Kitab. Karena Nabi sebelum Rasulullah itu siapa? Nabi Isa. Betul ya, Ahlul Kitab. Nah, mereka kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Ini ada kejadian para ikhwan, sehingga kita tahu kenapa surat Al-Fil ini turun, sehingga kita bisa mengambil ibrah. Jadi para ikhwan, ada penguasa pada saat itu, penguasa di dunia ada dua, yaitu Persia dan Romawi. Persia Zoroaster, penyembah api, Majusi, sedangkan Romawi agamanya adalah Nasrani. Nah, Romawi itu punya gubernur-gubernur wilayah-wilayah. Wilayah Yaman, ibu kotanya Son'a, sampai sekarang namanya Son'a, itu dulu gubernurnya namanya Abraha. Biasa gubernur apa? Cari muka dengan yang lebih atasnya lagi, betul ya? Maka mereka menulis surat. Abraha itu nulis surat kepada pucuk pimpinannya, yaitu Raja An-Najasyi. Dia nulis surat apa? Wahai raja yang mulia, saya akan bangunkan gereja yang sangat bagus di Son'a, di tanah Yaman, yang akan mengalihkan perhatian orang-orang Arab yang biasanya ibadah ke Mekah. Mereka nanti akan mengunjungi gereja yang saya bangun. Wah, maka Raja Najasyi apa? Senang sekali, ya kan? Karena Nasrani mau didakwahkan di Jazirah Arabia. Ketika bangunan itu jadi para ikhwan, bangunannya sangat bagus dan indah serta tinggi. Sehingga disebutkan di sini bangunan itu disebut apa tadi? Qulayyis, ya. Kenapa? Karena saking tingginya, saking megahnya, kalau orang itu ngelihat ke atas, lihat ke atapnya, pecinya jatuh. Ya, berarti menunjukkan apa? Saking tingginya dan indahnya. Tetapi para ikhwan, akidahnya orang-orang keturunan Nabi Ibrahim enggak terima. Karena ini menyelisih ajaran Nabiullah Ibrahim. Nanti orang-orang enggak lagi haji ke Mekah. Ini ajaran Hanif, Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah. Maka kaum Arab tidak terima. Apa yang mereka lakukan? Ada dua versi. Yang pertama, ada Bani Kinanah. Setelah bangunan itu jadi, orang-orang mulai takjub dengan bangunannya. Pengaruhnya belum bisa mengalihkan Ka'bah. Ada orang yang sangat berani. Ini karakter orang Arab ya, sangat berani, nggak takut resiko. Dia datang ke situ bawa kotoran para ikhwan. Dia lumuri kotoran di dalam apa? Gereja terbaik itu. Antum tahu dalam gereja itu pasti ada patung siapa kan? Nah, dilumuri kotoran. Ketika pagi hari, mereka kaget. Lalu salah satu penjaganya ada yang bilang apa? Saya tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah orang Mekah. Kemudian disampaikan kepada pucuk pimpinannya, gubernur setempat, gubernur Yaman, yaitu siapa? Abraha. Telah terjadi peristiwa penodaan terhadap tempat ibadah kita yang dilakukan oleh anak-anak Mekah. Gitu ya. Orang-orang Mekah. Dia marah betul. Bangunan ini baru saja diresmikan. Kemudian Tuan Agung saya itu sangat senang dengan bangunan ini, mewah, megah. Ada berani-berani orang melecehkan kami. Nggak bisa dibiarkan, betul kan? Kalau saya biarkan nanti melunjak. Kita akan hancurkan pusat mereka, yaitu di mana? Mekah. Riwayat yang kedua, ada sekelompok orang Arab yang datang ke situ sengaja untuk ngebakar satu bagian dari bangunan tersebut. Ketika dibakar, daerah padang pasir sedang apa? Angin bergejolak, maka api membesar membakar seisi bangunan. Ini yang bikin Abraha lebih marah lagi. Siapa yang menghancurkan istana saya? Antum bayangin, IKN baru jadi, ya kan? Misalnya, contohnya kan dekat, ya kan? Baru aja jadi istananya, baru megah, baru dipuji-puji. Besoknya dibakar. Kira-kira
bagaimana sikap negara? Marah kan? Pelakunya ditangkap, betul ya? Wajar. Kalau pelakunya orang asing, umumkan perang. Karena ini apa? Pusat ibu kota, betul ya? Sama, Abraha juga nggak terima. Kita akan hancurkan dari pusat. Orang ini dari mana? Pusatnya tentu di mana para ikhwan? Mekah. Maka Abraha dengan bala tentaranya menyiapkan pasukan. Di antara pasukannya dia siapkan 6 ekor, ada yang bilang 8 ekor, ada yang bilang 12 ekor gajah. Dan gajah yang paling besar namanya Mahmud. Gajah yang paling besar namanya apa? Mahmud. Kenapa dia siapkan gajah para ikhwan? Karena ekspektasi dari Raja Abraha, kalau sampai depan Ka'bah, kita akan dorong dindingnya, sekali dorong apa? Roboh. Kalau kuda bisa nggak para ikhwan? Nah, kalau sekarang kita kenal beku, eksavator untuk menghancurkan bangunan, dulu pakai apa? Gajah. Maka disebut pasukan gajah, meskipun pasukannya 60.000, tapi ada keunikan di situ. Yaitu ada 6 ekor sampai 8 ekor gajah yang dibawa. Berarti tujuannya bukan untuk bunuh orang, tapi untuk apa? Menghancurkan Ka'bah saja. Karena membayar kekesalan dia. Lalu disiapkanlah 60.000 pasukan berjalan menuju Mekah. Saya sudah pernah sampaikan di tafsir surat Al-Fil di Al-Quraisy bagaimana kontur tanah Jazirah Arabiah para ikhwan. Ada 3. Yang pertama, ahjar, bebatuan, qafara, padas pasir. Kemudian apa para ikhwan? Sahara, yaitu apa? Padang pasir. Yang kalau kita lihat konturnya para ikhwan, nggak bakal ada penanda jalan. Kalau Semarang Jakarta masih ada belokan kanan, ada belokan kiri. Yang sering lewat hafal. Tapi kalau padang pasir para ikhwan, sekali kita lewat itu bentuknya sama semua para ikhwan. Maka kalau bukan orang lokal, pasti apa? Mati di tengah padang pasir. Nyasar karena nggak ada tandanya. Kita lewat, kaki kita ada tapaknya, nggak berapa lama kena angin, tapaknya hilang. Hatta Nabi SAW ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, ada nggak yang nunjukin jalan? Nah, ada penunjuk jalannya. Rasulullah juga bawa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang berjasa untuk mengantarkan ke Madinah sebagai dalil atau penunjuk jalan. Ketika Abraha tahu wilayahnya ini tidak seperti wilayah Jakarta atau wilayah kota yang ada ciri-ciri gedungnya, ini nggak ada sama sekali, maka dia berjalan hati-hati. Nah, sampai di sebuah daerah para ikhwan, berita ini tersebar ke kalangan orang-orang Arab. Orang Arab sudah dengar desas-desus sedang ada pasukan yang berjalan menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Saya coba searching di Google, jarak antara Son'a ke Mekah jaraknya 1039 km. Ya. Ya, 1090 km sekian. Berarti artinya sangat jauh. Ketika itu para ikhwan, jalur itu juga jalur lalu lalang para pedagang, kafilah dagang Mekah yang ke Yaman atau ke Syam. Maka beritanya bocor ke penduduk Arab bahwa akan ada peristiwa besar, Ka'bah akan dihancurkan dan pasukannya besar sekali, sedang OTW. Antum tahu orang-orang Arab para ikhwan, orang-orang yang nggak tahu resiko. Maka ada sekelompok orang ya yang mengajak, berani nih 60.000 orang jabanin, mendingan saya apa? Mati. Namanya siapa? Dzu Nafar. Dia serukan bangsa Arab, ayo kita lawan. Kita lawan, minimal kita hadang. Kalau kita habis, kita sudah pernah apa? Menghadang pasukan ini. Maka Dzu Nafar ngadang jalan, tek. Jumlahnya cuma sekian orang melawan 60.000 pasukan. Gak berapa lama pasukannya ditumpas. Kalau pasukannya ditumpas, yang dicari siapa? Pimpinannya kan? Pimpinannya ditangkap. Diapain sama Abraha? Diapain kira-kira? Coba-coba ngelawan, diapain? Dibunuh? Enggak. Diambil jasanya. Sekarang tunjukin Ka'bah kemana? Nah, jalan lagi para ikhwan. Ya, diambil apa? Dijadikan tawanan untuk menunjukkan jalan menuju Mekah. Berjalan lagi para ikhwan, ada sekelompok orang Arab yang pemberani yang dipimpin oleh Nufail bin Al-Habib. Kita lawan, kita harus muhajabah dengan Ka'bah ini, kita harus lindungi Ka'bah. Ini adalah Baitullah yang dibangun kakek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya,
Orang yang pertama kali tinggal di Mekah, maka kita harus jaga. Ini Baitullahil Haram. Sama, Nufail bin Al-Habib dan para gerombolannya mencoba menghadang Abrahah. Tapi apa yang terjadi? Bernasib sama. Pasukannya ditumpas, pimpinannya ditangkap, nggak diapain? Diminta untuk menunjukkan jalan. Nah, para ikhwan, inilah yang terjadi. Dari kisah ini saya mau sedikit beri gambaran. Dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, salah satu hikmah kenapa Rasulullah diutusnya itu di Mekah, para ikhwan, bukan di Surabaya, bukan di India. Diutus di tengah-tengah bangsa Arab, yaitu di mana? Di Mekah. Ada 5 kelebihan watak asli orang Mekah. Yang itu betul sih, Allah turunkan Nabi di situ, ya wajar. Betul. Yang pertama, sifatnya apa, para ikhwan? Orang-orang Arab itu mewarisi sifat dari nenek moyang mereka, yaitu apa? Mereka tidak mau dilecehkan. Mereka tidak mau dijajah. Maka Mekah ini tidak pernah ada imperium manapun, Romawi atau Persia, yang pernah menduduki Mekah. Nggak bisa dijajah. Mereka bisa mengorbankan nyawa demi kehormatan. Itu biasa. Maka ini para ikhwan, tafsir ini antum bisa lihat, sekelompok pasukan sangat banyak, 60.000, dihadapin cuma berapa orang? Dijabanin nggak, para ikhwan? Jabanin. Ini keunggulannya. Maka kalau antum lihat dalam sejarah, Rasulullah kalau ngajak para sahabat melawan orang musyrik, jumlahnya banyak mana? Banyak orang musyrik. Nah, yang diajak orang-orang Arab, Abu Bakar, Umar, orang-orang yang berani. 300 lawan 1.200. Ada nggak sahabat yang lari pulang? Nggak bakalan. Ini memang begitu, para ikhwan. Jadi Nabi kalau membawa misi besar, bawa orang itu jalan, berapapun jumlahnya jalan. Bahkan perang Tabuk, masya Allah, 3 komandan Rasulullah SAW semuanya gugur syahid, diganti oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid lihat pasukannya sangat sedikit, Romawi sangat banyak. Khalid nggak ngelawan, tapi apa? Bikin cara, bikin debu beterbangan agar musuh nggak lihat. Kemudian sahabat ditarik pulang ke kota Madinah. Karena jangan sampai ini para hafid, para hufad ini pada syahid, harus ada yang diselamatkan. Maka ini sudah nggak mungkin menang, sama Khalid ditarik, diselamatkan ke Madinah, tarik pulang, jangan lawan lagi. Inilah para orang-orang karakter asli orang Arab. Yang kedua, karakter orang Arab, para ikhwan, penduduk asli Mekah dan Jazirah Arabia adalah al-karam, yaitu sangat dermawan. Dan ini adalah kebanggaan di antara mereka. Mereka kalau bisa sedekah besar itu mereka bangga sekali. Maka antum melihat, para ikhwan, dulu judi dan khamr dibolehkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang hukum judi dan minuman khamr. Qul fihi ma itsmun kabir. Katakanlah wahai Muhammad, khamr dan judi ini terdapat dosa besar. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Loh, berarti ada manfaatnya enggak, para ikhwan? Ada. Besar apa kecil? Besar. Lah kan dibilang manfaat madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti ada manfaatnya enggak? Ada. Besar apa kecil? Besar. Ini ayat ini akhirnya nasakh, ya, dihapus dengan ayat yang selanjutnya dalam surat Al-An'am, judi khamr haram. Tapi ala kulli hal, kenapa waktu itu Allah menurunkan ayat ini mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima? Kenapa judi lebih besar madaratnya daripada manfaatnya? Apa manfaatnya, para ikhwan? Dalam kitab sirah dijelaskan, manfaat judi pada saat itu adalah bentuk kebanggaan orang Arab dengan sifat dermawan. Jadi mereka itu dulu kalau judi, kalau menang, dagingnya dia belikan dagingnya dibagi-bagikan ke fakir miskin. Jadi bentuk dermawannya mereka itu adalah main judi. Dalam penelitiannya disebutkan dulu judi bentuknya itu, para ikhwan, bukan judi online, bukan anak panah muter gini, enggak, para ikhwan. Tapi apa, para ikhwan? Mereka potong kambing dibagi 28 bagian, mereka bertaruh dengan daging-daging tersebut. Maka kalau mereka menang, mereka dapat apa? Daging. Dagingnya diapain, para ikhwan? Dibagikan. Ini sifat karamnya mereka. Yang kedua, contoh lain, mereka ini mudah terpancing perang. Tapi kalau mereka dalam perjalanan, ya,
di tengah padang pasir, ada rumah, mereka datang ke rumah itu para ikhwan, biarpun nggak kenal, biarpun biasanya musuh, kalau sudah masuk ke rumah orang Arab, itu mereka akan karam, dermawan, dikasih makanan terenak, dijaga betul, dikasih tempat yang bagus. Bahkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah dikatakan, kalau dia punya tunggangan satu-satunya unta, yang itu biasa buat ngambil air, buat dia transportasi, nggak ada yang disuguhkan, daging nggak ada yang disuguhkan, dia potong unta satu-satunya. Maka Rasulullah SAW diutus di tengah orang-orang yang karakternya karam. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Ini semua bawa aja ya Rasulullah. Gitu kan? Mana baca tarikhnya? Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Setengah hartanya dikasih kepada Rasulullah. Ini sifat asli orang Arab. Kembali lagi kepada ikhwan. Jadi orang Arab ini tadi ada Dzu Nafar, mencoba melawan, diberangus. Kemudian yang kedua, Nufail bin Al-Habib mencoba melawan, ditangkap pimpinannya, diminta untuk menunjukkan jalan menuju Ka'bah. Tapi hatinya rela nggak dia nunjukin jalan itu? Nggak rela para ikhwan. Hingga suatu pagi, pasukan ini sampai di daerah Mughmas atau Maghmas, daerah yang hampir sampai kota Mekah. Pasukannya istirahat di situ, bikin tenda di situ, ya para ikhwan, bikin tenda di situ, bersiap besok mau menyerang Ka'bah. Nah, subhanallah, ketika mereka udah mau siap-siap para ikhwan, pasukan ini sudah tergoda. Lihat apa? Harta kekayaan orang-orang Mekah. Apa berupa kekayaan itu berupa apa para ikhwan? Berupa unta-unta yang banyak, binatang ternak yang banyak gitu kan. Wah, ini luar biasa ini. Kalau kita jarah gak usah beli ya kan. Ya, kemudian komandannya perintahkan anak buah mereka untuk mengambil sesuka kalian. Unta mau ada, ambil aja sebelum besok kita serang Ka'bah. Ternyata di antara yang diambil itu ada 200 ekor unta milik kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Nah, di tempat perkemahan itu ada kemah yang paling mewah, dijaga ketat di situ para ikhwan, full fasilitas. Itu kemahnya siapa kira-kira? Kemahnya Abroha. Dia punya singgasana di situ, dia punya penerjemah di situ. Tapi subhanallah, sebelum dia masuk ke kota Mekah, dia kirim utusan untuk panggil pimpinan tertinggi orang Quraisy. Dan pada saat itu pimpinan Quraisy adalah Abdul Muttalib, orang yang sangat berwibawa, sangat baik hatinya, dan kaya raya. Dan ternyata yang dipanggil itu untanya berapa ekor tadi? 200 ekor dicuri sama pasukan Abroha. Begitu ini para ikhwan, masya Allah, subhanallah. Begitu Abdul Muttalib datang ke kemah itu, Abroha lihat, langsung turun dari singgasana, duduk di bawah. Karena melihat wibawanya Abdul Muttalib, sangat wibawa sekali. Ya, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Abdul Muttalib? Apa yang akan disampaikan Abroha? Sampaikan kepada penduduk Mekah, kami tidak ingin memerangi orang Mekah, hidup aja, atau lari ke gunung-gunung silakan. Kami bukan untuk memerangi orang-orang Quraisy. Tujuan kami cuma apa? Menghancurkan Ka'bah. Kalian kalau nggak mau resiko, minggir, jangan ngalangin jalan. Jangan ada kabilah keluarga yang menghalangi jalan saya, pasti saya berangus. Kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib ini sangat berwibawa. Apa yang dijawab oleh Abdul Muttalib ini? Abdul Muttalib jawab apa kira-kira? Karena beliau pimpinan Mekah, keluarganya di Mekah semua. Semua orang Mekah kalau dia bilang apa? Bilang iya, iya semua. Berarti kata-katanya harus diatur. Abdul Muttalib Abroha ini mencoba mendengarkan pelan-pelan apa yang akan diucapkan. Ternyata di luar prediksi. Dia mengatakan apa? Inna hajati an yuradda alayyal yarudda alayyal malik mi'atai ba'irin asabahali. Saya kesini cuma mau minta 200 ekor unta saya tolong balikin, itu punya saya. Lah Abroha kaget. Lah saya ini sudah merendah, saya menghargai panjenengan. Saya kira Anda mau negosiasi tentang keamanan. Ternyata cuma minta apa? 200 ekor unta tolong balikin ke saya. Faqala Abroha liturjumanihi. Kemudian Abroha bilang sama penerjemahnya. Dia bilang apa? Kuntu
kuntu a'jabatni hina ra'aituk. Pertama kali saya lihat Abdul Muthalib ini, saya takjub dengan harismanya, berwibawa. Tapi ternyata Anda cuma minta hal sepele, cuma unta aja. Ini bisa aja saya balikin, tolong balikin, bisa aja. Saya pikir Anda mau bicara tentang agama Anda yang atau rumah ibadah yang akan kami hancurkan. Ternyata cuma itu. Abdul Muthalib bilang apa? Inni ana rabbul ibil. Jadi gini Pak, 200 ekor unta itu punya saya, ya saya ambil. Wa inna lil baiti rabban yamna'uhu. Kalau Ka'bah sudah ada yang punya sendiri Pak, nanti bakal dijaga juga sama yang punya. Kalau mau serang aja gitu loh. Ya, wa inna lil baiti rabban yamna'uhu. Saya ulangi, inni ana rabbul ibil. Wahai Abraha, raja, saya ini yang punya unta, maka saya minta balikin unta saya. Amma wa inna lil baiti rabban yamna'uhu. Kalau Ka'bah itu sudah ada yang punya, yang bakal melindungi. Jadi kalau mau nyerang Ka'bah ya silakan aja. Ntar juga paling ada yang ambil, ya kan? Yang punya akan melindungi. Nah, maka dia makin apa? Yakin. Udah balikin aja, cuma sepele. Nah, lantas Abdul Muthalib dan para penghuni Mekah ya, datang ke Ka'bah sebelum dihancurkan. Di pintu Ka'bah beliau Abdul Muthalib berdoa. Para ikhwan. Nah, ini juga perhatian para ikhwan, kalau nanti antum bisa umrah, di pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu ada namanya multazam, tembok. Nah, disitulah kita berusaha menempelkan tubuh kita ke situ, dan berdoa di situ adalah tempat mustajab. Nah, dulu Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, minta tolong perlindungan, jaga kami dan jaga Ka'bah. Lalu menyelamatkan diri ke atas gunung-gunung, ya, karena Ka'bah itu di bawah dikelilingi gunung-gunung batu. Maka orang-orang Quraisy menyelamatkan diri di atas gunung. Lihat nih apa yang akan terjadi. Nah, mereka menyaksikan. Subhanallah para ikhwan, ketika pasukan ini mau masuk, ingat Abraha ini punya satu orang Mekah yang sedang ditawar, bener ya? Namanya Nufail bin Habib. Ketika Nufail bin Habib ini taruh depan, ya, tameng hidup gitu ya, taruh depan, dia mendekat ke telinga gajah. Dia bilang dengan bahasa dia, wahai gajah, ini rumah Allah, balik aja kamu menuju tempat asal kamu. Akhirnya apa? Begitu dia bilang gitu, dia langsung lari naik ke atas gunung menyelamatkan diri, dibiarin karena sudah deket. Dia pikir dia sudah super power, dia lari aja, kita udah nggak butuh karena Ka'bah sudah di depan mata kita, mau hancurkan. Apa yang terjadi para ikhwan? Keajaiban Allah. Itu gajah ketika ditarik untuk maju, gajahnya nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa maju, nggak mau maju. Berulang-ulang sampai dicambuk-cambuk nggak mau maju. Tapi ketika dibelokin ke belakang ke arah Son'a, gajahnya langsung lari. Nah, ini isyarat apa ini kan? Tanda-tanda gitu kan? Subhanallah. Nggak lama kemudian berbagai isyarat juga nggak bisa dia tangkap, dia maju. Ketika dia maju, Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan burung-burung yang asalnya dari laut. Nah, burung-burung asalnya dari mana? Laut. Warnanya hitam, membawa 3 kerikil, 1 di moncongnya, 2 di kakinya. Nah, kemudian terjadilah peristiwa tersebut dan orang-orang Quraisy melihat dengan mata kepala mereka. Maka kejadian ini diingat-ingat. Dulu mereka tidak ngerti baca tulis, tidak ngerti angka, maka mereka tidak bilang tahun 2000 sekian, enggak. Mereka bilang tahun dengan peristiwa. Peristiwa di tahun itu adalah peristiwa gajah. Peristiwa gajah. Maka dia menyebut kelahiran Rasulullah kapan? Ketika tahun gajah atau Amul Fil. Demikianlah para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Baitul Haram meskipun pasukan superpower datang bersiap untuk menghancurkannya. Kemudian apakah semua pasukan itu kena batunya? Tidak para ikhwan. Hanya sebagian mereka yang kena batunya. Siapa yang kena kepalanya, maka batu itu akan tembus ke bawah duburnya. Ini dalam riwayat seperti itu. Adapun yang lari tunggang langgang, mati terinjak-injak, sebagian terkena penyakit, termasuk rajanya Abraha nggak kena batu, tapi dia kena penyakit sehingga jari jemarinya pada copot, sehingga dia balik ke Son'a mati terkapar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hal yang kita ambil ibrah dari ayat ini adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Antum lihat ya bagaimana Allah menghancurkan kekuatan pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan usaha mereka
yaitu apa? Hadmul Ka'bah. Mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Fi tadlil, sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian mereka Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama para ikhwan, janji Allah, pertolongan Allah terhadap Baitullah, terhadap umatnya, terhadap para mujahidnya itu apa para ikhwan? Pasti. Ya. Kalau sekarang kita lihat, dulu ada pasukan menghancurin Ka'bah jumlahnya 60.000 para ikhwan. Sekarang ini kalau kita lihat Israel pasukannya jumlah orangnya 7 juta, semuanya wajib militer, mau ngusir orang Gaza. Orang Gaza mau pergi nggak para ikhwan? Enggak. Subhanallah. Padahal ada sebuah video yang mengatakan apa? Orang-orang Gaza itu kalau dia mau pergi dari Palestina, dia langsung dikasih paspor. Mau ke Eropa mana? Dia mau ke Belanda, dikasih paspor warga Belanda. Hidup enak. Tapi warga Gaza gimana? Mau? Enggak. Saya nggak akan pergi. Rumahnya dihancurkan. Besoknya Yahya Sinwar rumahnya dibom. Nggak lama dia muncul di runtuhannya pakai kursi, ketawa ke TV ya, seolah-olah nantang siapa? Israel. Jadi kekuatan besar ingin menghancurkan hamba-hamba Allah. Ternyata tidak sanggup. Tapi banyak yang meninggal, Pak. Qatlahum finnar wa qatlana fil jannah. Pasukan mereka juga mati. Kami juga mati. Bedanya qatlahum finnar, kalau mereka mati ke neraka, kalau orang-orang kita mati menuju surganya Allah. Yang pertama. Yang kedua para ikhwan, kalau kita belajar ya, di luar perhitungan manusia itu ada perhitungannya Allah. Maka jangan coba-coba langgar aturan Allah. Ini saya ingin berikan isyarat Pak ikhwan. Saya tidak tahu ikhwan mana yang iseng-iseng yang main judi online. Saya tidak tahu ya. Karena ketika zaman saya dulu kecil, itu dulu ada tokoh-tokoh di kampung saya, kalau ada orang judi itu sholat subuh lewat lagi pada keleleran mabuk itu, ditendang judinya pada lari tunggang langgang. Karena zaman saya kecil judi kelihatan, ya kan? Sekarang judi bisa dilakukan di emperan rumah dan gak kelihatan. Karena cuma apa? Top up. Ini bahaya para ikhwan. Ini sekali lagi ini ma'isyah yang Allah sendiri mengatakan kalau kamu lakukan itu, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan punya dua instrumen, punya alat untuk membuat kalian saling benci dan saling musuhan. Dua alat itu adalah al-khamr, yang kedua adalah judi. Maka kalau sudah terlibat judi online para ikhwan, Allah sudah memperingatkan, lihat nanti ada permusuhan. Tadinya saling sayang, tadinya punya anak seneng, tiba-tiba suaminya kena judi online, berpangkat bekerja sebagai polisi, istrinya polisi, suaminya datang, diapain para ikhwan? Bikinin kopi? Enggak, bukan nyalain kompor, dibakar hidup-hidup suaminya. Kenapa motivasinya para ikhwan? Judi para ikhwan. Ini sudah banyak, saya kira antum sudah dengar. Ada seorang bapak di Morowali, sulit hidupnya, pengen beli sesuatu, datang ke koperasi, dibantu, bayarin cicil. Awalnya bisa nyicil. Kena judi online, gak bisa nyicil. Yang minjemin dibunuh sama dia. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Jadi dalam khamr ini bukan hanya minuman ya para ikhwan ya. Narkoba termasuk khamr. Narkoba, maka ada orang nabrak orang sampai wafat, sampai tewas. Dia bilang apa? Saya nggak sadar Pak. Kenapa? Mabuk. Bikin apa? Perpecahan di antara umat ini. Suami istri jadi pecah. Seorang yang tadinya terhormat dikejar-kejar debt collector, diteror karena judi online, top up terus, pikirannya kecil, tabungannya masih banyak, top up, duitnya habis kurang, pinjam online. Apa namanya itu? Pinjol. Pinjol menggunung nggak bisa bayar, sama pabrik dipecat, dicari orang mana-mana, nama baiknya hancur. Ini para ikhwan ya. Stres, bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita ambil pelajaran itu para ikhwan. Ada pasukan super power ngancurin cuman batu. Atau kalau lihat Ka'bah itu para ikhwan, nggak segede masjid kita para ikhwan. Ya, lebih gede masjid kita kan? Iya. Ya kan? Yang menghancurkan pasukan 60.000, masa iya nggak bisa hancur? Satpol PP berapa orang aja bisa kalau cuman ngerobohin warung-warung pinggir jalan, masa Ka'bah 60.000 nggak bisa? Ternyata di luar estimasi ya, karena ada Allah
Subhanahu wa taala. Jadi kalau para ikhwan nih ada yang iseng-iseng, saya peringatkan para ikhwan, jangan iseng-iseng main judi slot, jangan iseng-iseng main pinjol. Kalau nggak punya susah IMF. IMF ya, istri mertua family. Bilang istri nggak bisa, mertua bisa minjemin nggak, keluarga. Ya. Itu demikian para ikhwan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.